Tapi mencelik salu cukup ya balili itu tuahnya laki sinan. Gamang ambo. Jadi oleh karena itu ba mangko gamang. Karena sekalat ambil ke Salendang di bawah anak turun mandi jo adat sebenarnya ambo mengapalang jo sara Jawa sekali. Ambo ko orang meninjau dinobatkan tahun 70 mama dari orang Caniago Sungai Batang. Meninjau itu rancaknya bertanya lah ke beliau nalah ke baruah dari ambun pagi kalau turun kelo ampe-ampe ndak ada rancaknya lah itu. Sinan tunggak-tunggak karamba napa silansio dalam danau ayah pun karuah nagari langang jalan sama itu nan meninjau. Jadi dalam hal itu karena memburu meninjau memang rancak dari jauh tadangannya hebat di kaset ambo sejak itu 80 mandang indangi yang suara. Tapi nanda tu perpatia sebenarnya sama jongku ambo SMP merantau di maka dapat adat. Cuma dek rajin menyimak, dek rajin mendengar orang tutu siswa itulah kini ku nan ambo kembangkan. Ambo diberi waktu sekete, yaitu berikut ini jawab ya. Nan perlu banambo sampaikan bahwa pepatah-pepatah banyak anak muda mengatakan itu tidak logis, tidak masuk akal. Itu pembodohan. Bagaimana pembodohan? Karena nan disabuinya itu berlawanan dengan kenyataan. Umpamanya duduk seorang balapang-lapang, duduk bersama bersamping-samping. Tak balik angku. Duduk seorang dan balapang-lapang, duduk bersama bersamping-samping. Batu mereka. Tapi sayang mereka aku mengartikan secara letterlek, cara saja tidak tentu dinyo kata bangsa dunia makie. Dalam hal itulah kelemahan awak mewariskan adatku kepada anak muda, kepada angkatan penerus karena tidak seimbang basu awak tu. Dawak biasa kan siapa biasa bersindi ya. Tidak lama rasanya kalau tembak tupai senang cek. Tapi dengan mempergunakan bahasa sindiran, bahasa sastra, di sinilah indahnya Minangkabau. Dan hebatnya bahasa awakku tabaliak. Pernah ambo mendengar orang berdebat. Katanya seorang ko orang ulama. Katanya orang Minangku dari dululah telanjur syirik. Paham hitungku? Pengulu kau menjawab. Paham aku pengulu? Kata pengulu. Karena menyambah ke manusia. Angku datuk perpatiah sambah tiba paduangku. Amanggu lo beliau. Tuhan beliau. Paham orang suruhnya barasum menyambah itu artinya menghambakan diri. Jadi dihantamnya lah adat waktu itu barasum orang awakku dari dulu orang awak nangku lah syirik. Oleh kerana itu tubak nasuhal aku tidak unduh puro masuk neraka orang kabau. Katanya. Jadi dikata pengulunan mendengar tadi memang gua-gua saja. Tidak salah tunggu. Tidak balokah salah. Karena katanya nama menyembah itu adalah dipertuhankan. Oh indak macam itu dongku. Mengkasih menyembahku membahasakan orang. Kita seakan-akan rakyat patinya katakan rajo. Itu membahasakan orang saja. Oh indak bisa diputar-putar macam itu. Ikulah orang awak ke orang Minangku. Banyak berputar-putar lidah, basilat lidah pandai benar. Kalau yang salah itu salah. Sirik, indak sirik. Jadi salah bertangkap segala macam. Rupanya nan penguluku jago jarak jo. Kata beliau ko, nak citu doh para patian sabatang ketemungan jo ahli sekarang tunggak tenturinya tu doh. Orang Hindu tu, itunya bapak katakan. Belah kita asal masuk ke sembahyang oleh ditagak orang sembahyang. Tunggu dulu kecam lo, tangan orang. Bangku tadi majak kami sembahyang, iyo. Ambo nak pergi sembahyang dulu. Kapia tangku, angku na murtad. Angku na murtad, baca tu sembahyang tu jaleh dengku. Sembahyang tu sembahyang, hiang tu dewa. Menyembah dewa kami diajak kulamu nak murtad doh. Solat nambah tua. Salah kata-kata sembahyang salah. Tapi orang membenarkan itu tidak salah doh dipakai orang. Sama cuma anak nasi tanah. Bareh di tanah jadikan nasi. Kau nasi tanah jadi bubualannya. Membuka lapau bukan merarak lapau mulu menggaleh. Menggunting baju. Baju ke digunting orang gilo kok. Tapi di Minangkabau, munting baju ku artinya menggunting kain bahan untuk jadikan baju. Itu nan salah dibanakannya di masyarakat. Tapi nan bana disalahnya pula. Nyalah bana tu.
salah dianggap orang. Apa maunya? Aduh, anak wak baru wisuda dokter hewan. Jadi waktu barale, waktu mendoa, aduh kawannya tiba, selamat datang angku dokter binatang. Berang lah, dokter binatang kecil angku. Iya dokter hewan itu binatang kan sama tuh. Hewan itu suara binatang bahasa angku kan dokter binatang. Batu, tapi salah menurut orang. Orang peburuku sama janjiang. Kalau nak di punggangnya orang peburu itu awak kok. Sama janjiang itu pai ke dari mau janjiang pulang kan sama janjiang. Nah itulah bahasa awak. Jadi tabaliak. Kadang-kadang elok katanya buruak. Katanya cuma Meriam, mama, kerajuang ke Patang tu, lencak tu, acu ulang di. Katanya kemanakan tadi mana aku saja. Rancak katanya ku buruak. Jangan diulang-ulang juga kencing kiri tidak boleh lagi. Nan elok dikatakannya rancak. Nan elok dikatakannya buruak. Bawalah pajakan rumah pakunya anak-anak pertama. Deh buruaknya anakku serupu na juang siswa. Bapi ciak pipi bajan sampai menangis. Buruak katanya. Sanang hati bapaknya. Tapi kalau bini orang Jawa jelek-jelek anak gua ngapain lo? Ya, pulang kembali ke Jakarta. Elo. Tanya, anak sia kok anak sia? Lo jelas anak gua kok anak sia. Orang awak kan biasa. Anak sia kok serancak ke mana? Masih nanya anak siapa? Anak gua sama anak kamu. Bapaknya itu, ini ibunya. Nah, jadi itu kan ada silang pendapat tentang bahasa-bahasa tadi. Kadang-kadang nan elok katanya buruak katanya elok. Kadang-kadang nan sambayang katanya batu, sebab itu salah. Itu nampayah kita mewariskan kepada muda-muda. Karena adatku apapun dibaca adalah kata bangsa runia makiyah. Anak makiyah-kiyahnya tentu. Jadi oleh karena itu banyak nan waris diwariskan dan kok kadang-kadang di orang-orang intelektual, alim ulama pernah membaca ndak dulu di koran, pernah mendengar di radio. 2 tahun lalu ada seorang khatib Jumat di Padang berkhutbah, katanya, sekarang orang Minangkabau ini, bahkan bukan sekarang dari dulu, sudah terlanjur munafik. Di khutbah sial orang ke memprotes, tidak boleh batal Jumat. Ini alasan saya. Ada pepatah mengatakan bahwa walaupun di dalam harimau, kambing juga keluarkan. Lain di dalam, lain di luar munafik. Nan di dalamnya di dalam, nan di luar di luar. Apa nan di dalam itu keluar. Jidangannya di orang lapis sembayang baca itu tanggiran itu saja. Kecil anggu tadi. Bakat tu batu ndak usah. Nan angku nak tahu saya sabit-sabit. Pepatah bersalahkan. Kalau angku keluarkan dalam parik angku tadi saja bila dia orang saya maaf. Ana dalam parik angku. Jadi itu kasusnya baraja dulu barada. Kalau tidak tahu juga ada jangan mengecek. Itu dari orang-orang alim ulama. Dari orang intelektual macam itu pula. Dari budak kandung ada lo kok protesnya. Apa itu adat Minangkabau? Bahwa perempuan melamar laki-laki kan lihat kaji itu. Masa bunga mencuri kumbang? Sigai mencari anau? Tak batu adat Minangkabau. Menyalahi syarat. Padahal dalam agama Muhammad itu dilamar oleh Khadijah. Khadijah umur 40 tahun, Muhammad umur 25. Kasih dia lamanya Abdul Muttalib. Amuah Nabi. Itu kalau terjadi, itu kalau contoh tuh. Nah jadi orang Minangkabau kok orang padusi kadang-kadang awak maralik kadang-kadang padusi laki-laki melenggang saja. Namanya dia kan segala macam maralik gadang kami orang padusi kadang-kadang perlu menggadai gara-gara itu. Abi kalau barana surang baduo lai bakiro lo nampak dengan tercelaknya pelek kan. Jadi bahan kami kok korban adat kok, pelengkap penderita orang Minangkabau. Iko arto kau kok, nah, si iko kan punya pusako tinggi, parak kau untuk kau kok. Tapi mama mengamehi. Jadi kami ikut dijadikan apa? Itu kata mereka. Jadi banyak contoh bahwa ada hal-hal nan alun sampai informasi ke mereka. Nah nikolah peran kita nenek mama. Jadi pandai imam kati. Andaknya ikut menjalehkan ke mereka tuh. Kalau tidak dijalehkan, awak diserang tarwih. Makanya dalam hal itu harus
sapi itu harus kuat dengan mama. Kalau sapi tidak kuat, bawa tajam atau katam tidak akan masuk ke kayu. Jadi nenek mama itu perlu kitalah menjadi panghuluku, pangka dan hulu. Pangka dan huluku artinya tampuk tangkai, tampik pemacik, komandan dari satu pasukan, imam dari pusat jemaah, nakoda dalam satu kapal. Itu akan dijawab tantangan-tantangan. Apalagi ini negara berubah. Inilah jadi ada rawak. Kemanakan lah S2, S3. Awal lapisan SMP macam mambo. Memang S3 mambo. SR, SD, SMA. S3. Tapi kemanakan kini lah sarjana S1 lah profesor. Bak mapi basi jubilah. Kuat dan dari api daripada nampak api. Itu keadaan kini. Itu jawab harus tantang itu. Harus dijawab. Kalau tidak jawab lari. Banyak nak tanya kepada ada yang indah. Mau juji dan ya. Dia nak tahu jawabnya itu saja. Bertanya anu kama kalau wak barale ado di jambar sepanjang rumah tu ko gede maco gede taru ang segala macam di tepi-tepi. Dan di tengah ado gulai ayam sabala, ado ikan sikua, ado randang segadang lutung. Tapi bapasan itu jangan dimakan dak yuang. Bang malah ngeradai. Tapi dari persilahkan dia pepatah mempantun-pantun super karyanya harun lama nampaknya tidak boleh disentuh. Disentuh semua maki udah di dapur jangan kan dimakan. Jadi buat apa? Matanya kemana kan? Buat apa itu? Artinya tuanku jalan macam itu dari dulu. Bukan maksudnya apa? Tidak mungkin orang Minang menjual sesuatu tanpa ada tujuan. Jadi yang kamu juji dan ya, lagadang, lah jadi ang. Jawab tanya kemana kan dulu. Tapi dia nak tentu jawabnya, cari-cari sih, menjuji dia nak. Jadi itu akibat dari bahwa tidak tahu dan iko andaknya tantangan kau dijawab enggak. Banyak kalau di kanak-kanak punya digeri negari lah berubah kini kau. Negari lah berubah, awak betutuan mah HP jo iko je kecil. Padahal dalam HP ku dalam WA ku WC banyak. WA. Baca lah WA anak, selidia anak ku WA-nya itu berbunyi. Banyak WC itu di situ. Itu nagari lah baru dan itu tidak bisa dilampuk matahari itu tapak tangan doh. Dan para lubah pagar para pek ladang awak. Tarana orang jak dia lau. Tapi para pek saja pagawa. Kemudian dalam hal itu andaknya kita mempersiapkan hal-hal yang mungkin malonja anak baji karena itu. Alam tak kembang jadi guru, bodoh dari Minangkabau. Alam tak kembang itu kan benda mati. Ayam, kambing, tumbuh-tumbuhan. Apa guru lah wak kian sedangkan awak diberi Allah akal, pikiran, rasa, hidayah. Apa guru pula awak gitu ko. Ban tea orang Sungai Batang tu cara kami di Sungai Batang tu tea bodoh goblok kata mereka. Ba pula ke guru kalam. Tapi bak kata tadi misa-misa tadi itu harus diterjemahkan. Ba guru kalam ko bukan batanyo kalam ba caranya alam ajai kami bukan mah itu diliek. Ba alam tu ambil hikmahnya. Ambil contohnya kalau ada praktekkan dalam kehidupan. Itu orang Minangkabau dari dulu lebah guru dari alam. Islam masuk ke Minangkabau tahun 1000 Amperatif Babiya. Taruhlah ada mengatakan abad ke-7. Tapi sebelum itu orang Minangkabau mempraktekkan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Apa maunya? Iqra, baca. Apa yang dibaca? Yaitu ayat-ayat yang tertulis Al-Quran. Di samping itu ayat-ayat yang tidak tertulis namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah di alam. Itu ciptaan Allah. Baca itu. Terjemahkan itu. Pakai itu. Nah orang Minangkabau dari dulu itu lah mencari, lah mengamalkan, lah menganalisa, lah mempelajari. Itu dipraktekkan sampai kini. Nah, guru dari alam. Apa maunya? Pisang, kan alam tuh. Amin contoh lah ke pisang tuh. Pisang ko dari anaknya dilunyah kabau, dihampe angin, dipancuang pagi tau lolo patang.
pantang mati pitangku sabalunya berbuah. Tapi kalau nyala berbuah, lah masak setandan tupai lah bersaki buruang lah tibo musang lah kenyang tanpa dibunuhnya mati itu. Mati itu pisang tu. Praktekal caliaklah, ndak mau pisang buah 2 kali do. Jadi oleh karena itu, mencontoh ke pisang. Awak nengku berguna untuk orang. Pergunakan diri awak untuk masakan, jangan untuk awak orang surang. Khairun nas yang faul nas. Manusia yang baik itu adalah yang baik untuk manusia yang lain. Dari alam beraja. Berguru ke ayam ke berguru, iyo. Cali ayam tak ada kesesayang jo anaknya. Bakakeh kan dapat rimah ciak bacotok bimbang ke anak. Tibu anjing dilalahnya anjing lawannya ndak betul. Tapi dek anaknya ke diusia nyeberang. Tapi anaknya lah gadang lah mula dewasa, lah mula remaja, ikuannya lah panjang, kukunya lah tajam, dicotoknya anak ipek kan. Yang turi aja dan cari makan surang. Tai jo anak ini dicotokinyo sesayang tu jo anak dicotokinyo. Apa hikmahnya? Baraja dari ayam. Anak kalau lah gadang, jangan dipangkuyo, jangan di memuk kenjuo, jangan dimanjo kenjuo. Suruh hanya mencari ikut nak sekolah lah. Jadi tukang ojek kan pandai yang pandai baabana lah kayu awak, baabana lah cadi anak. Tapi kalau atau dipangkuyo, di mama, di papanya, ndak kayak di orang pajar. Kau perhatikan. Anak orang susah dan acok berhasil. Anak orang kaya banyak gagal. Dek karena apa? Nyota masuk sanang. Padahal pantun wak mengatakan dijajah sawah dia lai, isua indak taganang lai. Diajah itu merasai isua indak tagamang lai. Itu baraja dari ayam. Tapi kalau anak lah putih sekolah, taruh nyoba sekolah. Habis kata, ma pacar kita lah gadang tu mah bakal. Iyo tentu orang minta dilamar segala macam. Tantang orang Minang dikawinkan renggae walaupunnya kayu. Itu kami dulu. Tapi kini nagari lah berubah. Nah itu banyak wak kini kok mereka tu menterjemahkan, mempituahkan hal-hal yang ganjil-ganjil menurut pandangan mereka. Padahal itulah yang sabana adat. Jadi oleh karena itu banyak bangkalai yang kesudahkan. Banyak utang yang belum bayar. Sedangkan utang diansua mengkolansai, kato disabi mengkodape, karajo dikakuk mengkosudah. Jadi dalam hal itu kita kini ko dalam zaman topan Nabi Nuh kini ko. Dari kiri, dari kanan, dari atas, di bawah diserang awak. Pemerintah pun menyerang dulu. Bagaimana? Undang-Undang 45 mengatakan bahwa pemerintah negara melindungi, mengetahui masyarakat adat. Kemudian dalam pasal lain mengatakan dan negara wajib melindungi hak-haknya. Akhirnya keluar perona mempersertifikatkan pusaka tinggi dari harta bersama atau banyak menjadi harta pribadi. Yang terjadi. Kalau sertifikat kan aturan cenago, terus sampai mati. Tiba orang sekumbang anak mengatakan, kau punya ayah kami. Tidak punya mamak kami kan bakau kalian. Mamak kami yang punya pusaka tinggi orang cenago. Tidak, ayahmu yang punya. Mad yang surat mah. Tidak ada surat pusaka tinggi. Ada mu ada kau. Mengadu sertifikat ada kau. Warisnya koha. Kata seirpan orang Sikumbang anak ambo mengatakan pai perkaro kalah kemenakan di anak. Karena apa? Ada sertifikat. Akibat sertifikat berubah tanah pusaka menjadi tanah pribadi. Jadi dari atas, dari bawah, patah kami, mudah-mudahan siswa ibarat ikan dalam lubuk. Kaulu tubuh memecah. Kailia luka bertahan. Katangah jalo berserak. Katapi cirampang laki. Kamanga lah ikan tu. Kamanya kemanggapai lagi niko. Dan seluruhnya itu adalah kita. Nenek mama, imam kati, alim ulama, cadek pandai, bunuh kanduang. Harus bersinergi awak mencari langkah-langkah antisipasi itu. Jangan sampai anyui jauh
Jangan sampai hilang lanyo. Kini lanyo itu, tapi masih bisa dipinteh. Jadi dalam hal itu, Mbak Katup awal siko tadi, orang mengatakan apa itu adat Minangkabau itu? Ndak lakang dipaneh, ndak lapuat di hujan, batu. Batu. Kini masuk ke museum ditonton orang banyak. Aku batu dari Minangkabau. Adat itu ndak laku lagi kini. Telah jadi barang antik. Iyo maha, tapi ndak berguna. Nah, padahal batu orang koko salah kadang mereka itu. Batu kalau dihangitkan 200 derajat Celcius, hancur aja di pasir. Kalau dirandam dibelumui. Ikan berpuluh tahun dalam melawi, pungguangnya tidak kebelumui gitu. Dagingnya itu tetap tawar. Walaupun nanti waktu menggulai bahasa mijo, bagarami mijo, baru masin telah digarami. Bang, kau bisa deknya idui. Ikan ku idui dalam air. Itu mangkonya tidak baru-baru bahkan di cuaca. Batang kayu, papan, tunggu, itu hancur akan paneh. Lakangnya, kemudian cahaya, kemudian tiba apa namanya, hujan segala macam, lapua. Tapi batang kayu nan idui, tidak kalapua-lapua walaupun bertahun hujan. Walaupun musim paneh, bertanggang, tidak ke lakang-lakang. Karena apa? Idui. Nah, adat ko idui, lai terpakai orang, lai juga kita hormati, lai juga kita mengamalkan, tidak ke mati adat. Itu enggak dikatakan orang dulu bahwa baju dipakai usang, adat dipakai baru. Nah, orang memang katakan adat awak nangkoko adalah batu, itulah salah mana. Kadang-kadang kan nemu-nemu kan di cimaehnya kok. Dianjak ndak layu, bubui nak mati. Itu bunga plastik tu mak. Kalau dibubui nak mati, dia nak layu tu banyak di toko tu dijual harga tinggi itu. Katanya, jadi ikoko dipesando-sandokan karena ndak mengarati, ini ndak paham apa mengasui ko. Dikasanya kaset. Lama mendengar tu berpati halunan suaranya itu tindi dengarnya ndak isinya tu. Enak ya dengar Mak Datuk itu ngomong berpatah begini. Sekadar enak di telinga, pahamnya enggak. Jadi itulah nanti jadi zaman kini yang ku, dan itu adalah bangkalayawa, itu adalah utang awak harus dilansaikan. Ba'a caronyo kepada mereka angkatan kini, nah memang tidak tahu inyo dengan maknanya. Inyo ingin tahu sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tidak bisa beritahu. Kita dulu, cuma bola dulu. Tidak ada baraja adat di buku, tidak ada sekolah adat, kursus tidak ada. Di mata orang adat menyimak, calia orang. Bah, mungkin tidak jadi masuk kan kalapau. Nyo tadi ke kalapau kau ada minum. Nampak ini orang Semandonya dalam keluarnya. Apa hubungan orang Semando dengan mama rumah? Kok mereka kayaknya dendam? Nah itu dikaji. Oh, punya orang kau basaganan begini. Nah menyimak awak praktekan. Dek menyimak, awak nangko kan dari barajanya dari menyimak. Berjalan nangko ditatah, nangko dapat berjalan melangkah. Mengecek, awak kan menyimak. Kalau anak-anak umur 2-3 tahun lah, bercarui orang tu galaknya terenggaiknya. Walaupun bercarui itu tidak buliah, tapi dek karena bisa mengecek, baca aku alhamdulillah pandai yang mengecek yuang. Akan itu. Jadi dalam hal itu, kalau tidak ada dan didanga, pakak pajako dari layar pasti bisu kalau kadang. Karena apa? Tidak ada bunyi enggak ditirunya. Banyak wah. Tidak koro-koronya rancak tu. Tidak ada yang salah di badannya. Tapi tidak bisa mengecekkan, tidak ada nama aja. Oleh karena itu, kita walaupun tidak batu tua, tapi dengan praktek awak saja, mereka insyaAllah menyimak. Akhirnya angkat diturunya. Angkat ditirunya. Nama contohnya. Cinan kaji awak kinan parah mana kini. Kadang-kadang tukang pancing itu dilarikan ikan. Awak mengatakan, kalian manga menonton apa kok organ tunggal kok, mau ongge segala macam. Tapi telinga orang menyiliak ke mama kah. Nenek mama menyiliak ambo sendiri kan nenek mama. Kau nampak kawan-kawan. Nah, itu yang terjadi. Jadi oleh karena itu mengkasih Bangkalaiko adalah
supaya kita bisa memberikan contoh walaupun tidak mungkin lebih tua karena nangka menuri Datuk Perpati di kaset itu barangkali tidak sarunya kita bisa cuman dengan contoh, dengan tauladan, dengan peringatan-peringatan orang mungkin bisa tahu kemana kan mewariskan inilah nangka menjawab waris nama jawab pusaka nama tolong kalau tidak diwariskan hilang ada itu habis kita paling umur 20-30 tahun lagi nangka tiba tahun 80 tidak ada Minangkabau boleh Minangkabau lagi tapi adat pun tidak ada lagi Sumatera Barat yang tinggal lagi Minang tidak ada lagi itu yang akan terjadi tapi mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi kalau kita dari awal kok awas dari awal kok awak ingat dari awal kok awak bersiap-siap untuk menerima tantangan-tantangan tadi barangkali itu saja aku dirantang nama panjang ke puntan yang sikit berkata patahan tadi pencara-acara tadi jadi barangkali lu lah masuk apakah ya tak boleh harus saya mengecek kurang pandang asal tadi kan betul rasanya kan lama rasanya kan itu berkulit-kulitnya apa yakin isinya banyak lah itu tapi kita sengaja kan itu sesi pertama pembukanya baru gungku banyaknya ibarat lompat-lompat ke dalamnya panjang kok baru kulitnya nampak orang itu kan dek waktu isoma hampir tiba kita stop saja dulu kita lanjutkan mereka balik kan ayo kami dulu aku dah lah ya doleh seperempat berarti 2 minit sampai minit lain lah besok waktu jam 3 boleh 5 boleh lah jam 1 seperempat kita lah hadir di sekolah balik silakan kita kita bagi makan salat tekan kita tunggu-tunggu asyik dalam kamko tadi ketik catat-catat lepas kita tanyakan itu kulit-kulitnya baru tu apa yakin mana tu kan banyak kita tanyakan mana silahkan kata